Segala sesuatu yang bersifat sia-sia itu biasanya karena kita sendiri, yang dari awal sudah kita rencanakan untuk memajukan, untuk memperbaiki, dan membuat itu semakin besar, bisa saja menjadi sia-sia jika terjadi sesuatu hal yang membuat kita menjadi lemah. Jika terjadi sesuatu hal yang membuat semangat kita menjadi hilang, tidak berdaya, dan tidak semangat lagi, maka hasil yang telah kita lakukan pun menjadi menurun dan kita mengatakan segala sesuatunya telah sia-sia. Demikian juga dengan orang yang percaya. Orang yang percaya hidupnya menjadi sia-sia jika dia tidak bisa mengasihi orang lain. Untuk apa kita ke gereja sekali seminggu, mengikuti ibadah online dan offline, dan mengikuti pelayanan dan pekerjaan lainnya? Jika kita tidak memiliki kasih, maka iman kita pun menjadi sangat sia-sia. Orang yang memiliki kasih, tapi dia tidak beriman. Pertanyaannya, dengan kasih apakah kita mengasihi orang lain jika kita tidak memiliki iman? Ini juga adalah sia-sia. Kasih adalah hal yang harus kita upayakan dalam hidup kita. Jika saudara-saudara sangat sulit mengasihi orang lain saat ini, mungkin karena persoalan pribadi, saya mau tanyakan, kapankah Anda, kapankah kita akan memulai kembali mengasihi orang tersebut? Tetapi Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa waktu perkenanan dan waktu pengasihan itu sesungguhnya adalah saat ini, hari ini. Mengasihi orang lain tidak usah harus ditunda-tunda. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan juga dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah saja kita tidak boleh sampai esok hari. Kita harus memadamkan amarah kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi orang lain pada saat ini, pada hari ini? Mengasihi orang lain tidak perlu harus ditunda-tunda. Kita harus mengasihi orang lain saat ini juga kita benci, saat ini juga kita kesal, saat hari juga kita marah kepada seseorang. Pada saat itu juga kita harus membuka hati kita dan mengasihi orang lain. Mengapa kita harus mengasihi orang lain sekalipun kita tidak suka kepada seseorang, ya? Like and dislike. Karena Tuhan sendiri mengasihi kita tanpa batas setiap hari. Bahkan ketika kita salah pun Tuhan tidak pernah menghakimi. Dia justru mengasihi kita. Jika kita masih sangat sulit mengasihi orang lain pada saat kita merasa kesal kepada seseorang, saya mau katakan, usahakan supaya diri kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang itu. Tetapi kita harus sabar dalam derita, kita harus sabar dalam kesesakan, kita juga harus sabar dalam kesukaran. Ini adalah ciri-ciri orang yang mau mengasihi orang lain ketika dia sabar dalam derita. Maka saat ini, bukalah hati dan kasihilah siapa saja di dalam hidup kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik, dan demikianlah iman kita tidak menjadi sia-sia. Hidup kita menjadi berguna bagi orang lain, terlebih kepada Tuhan. Sampai jumpa.